Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan musik dan agama. Kali ini kita insya Allah akan berbicara tentang musik dan pendidikan dan music disorder. Musik dan pendidikan sebenarnya suatu hal yang tidak asing lagi. Kita melihat musik itu mempunyai lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pendidikan musik di sekolah-sekolah. Akan tetapi alangkah sialnya kita kadang-kadang tidak membedakan antara psychomotor domain dan cognitive domain. Psychomotor itu memang terkait dengan pelatihan yang kita gunakan untuk menjadikan sesuatu orang berbakat yang lebih bagus dalam bidang musik apapun, bisa nyanyian, bisa juga memainkan alat musik. Jadi ini sekedar latihan. Kita tidak begitu memperhatikan cognitive domain, yaitu bagian-bagian yang terkait dengan pemahaman kita, dengan cara otak kita bekerja, itu kognisi atau kognitif. Dan itu penting. Karena kalau kita memperhatikan cognitive domain, berarti kita memperhatikan musik atau pendidikan musik seperti kita mengajarkan matematika. Jadi sebagaimana kita sudah menjelaskan bahwa kalau kita mengajarkan matematika tidak berarti anak kita itu bisa menjadi pintar bermatematika, akan tetapi membantu dia di bidang-bidang yang lain. Sama halnya dengan musik. Musik itu kan bisa membantu dalam soal hitung-menghitung. Banyak ada hal-hal yang kita dapat menghitung. Ini kan sudah ada jarak-jarak itu, sudah ada hitungan-hitungan tertentu yang menunjukkan bahwa jarak antara satu suara ke suara yang lain mempunyai ukuran tertentu yang sama. Itu untuk anak kecil kalau kita ajarkan dia, misalnya bagaimana dia bisa membedakan antara jarak dari misalnya katakan do, re, sol. Kalau sering kita mengajarkan dia seperti itu, dia akan terlatih bagaimana dia menghitung, dan dia juga bisa mempelajari tentang bagaimana dia memprediksi. Misalnya dari sini kalau ada perurutan, kalau misalnya disuruh dia untuk mengulang, berarti dia akan memprediksi apa yang terjadi setelah ini. Lain halnya dengan misalnya soal ketukan dalam musik. Kalau misalnya kita dalam tulisan musik ada kunci. Kunci itu kan ada rumus-rumus untuk beat atau ketukan tertentu. Ini juga ada hitungan-hitungannya. Dan kalau itu dibawakan dengan cara musik, anak-anak itu suka. Dan dia juga akan terlatih secara kognitif. Dia secara otaknya juga bisa di-refresh dan bisa dia menjadi lebih baik, atau misalnya perlakuannya jadi lebih baik. Misalnya kalau dalam hitung-menghitung dapat membantu dalam kerjasama. Misalnya kalau kita suruh beberapa anak ajarkan mereka nyanyi bersama, itu kan sudah ada soal socialization. Jadi mereka bisa kerjasama, bisa menghitung dengan baik, dan lain-lain sebenarnya. Jadi memang soal latihan itu penting, tapi kita harus juga menggabungkan antara keduanya. Jadi
dilatih dalam tujuan membuat dia mahir memainkan alat musik atau mahir untuk menyanyi, tetapi juga kita juga mengajarkan dia bagaimana dia memanfaatkan musik sebagai alat-alat pembantu untuk tujuan yang lain yang kita istilahkan dengan ekstra musik. Ini harus kita tekankan. Musik dan pendidikan. Kegagalan membedakan antara instruksi-instruksi dan isi intent pendidikan dalam musik menghalang penghargaan dalam pendidikan musik. Memang benar. Jadi karena kita melihat kepada musik itu sebagai melatih seorang menjadi pemusik. Ini memang ada benarnya, tapi kita mengabaikan hal-hal yang lain dan yang kita harus tekankan. Pendidikan musik. Karena instruksi akan melahirkan bakat terlatih. Dalam hal ini, pendidikan musik di sekolah dianggap hanya melatih orang menjadi berbakat. Tujuan latihan adalah untuk keterampilan seseorang, skill, atau memperbaiki teknik untuk menjaga status quo tertentu, yang artinya bertujuan untuk meraih maksud tertentu. Jadi misalnya kalau maksud kita hanya untuk orang itu menjadi pemain alat musik yang mahir, ya tujuan kita ya itu. Tapi kalau ada tujuan yang lain, yaitu kesenian musik akan lebih bagus. Dan pendidikan memang pada dasarnya untuk membuka jalan ke depan. Misalnya kalau kita mengajarkan matematika, kita balik lagi ke matematika, tidak berarti kita mau jadi bermatematika yang murni. Dia akan membuka jalan ke depan, membuka jalan kita berimajinasi, membuka jalan kita misalnya untuk kerjasama, dan lain-lain sebagainya. Jadi tujuan pendidikan memang bukan hanya sekedar melatih alat-alat musik, akan tetapi ada tujuan yang lain. Pendidikan sebaliknya melibatkan proses pembukaan pikiran dan mempertajam akal sehat, yang dalam hal ini lebih dari sekedar pelatihan untuk keterampilan, tidak mempunyai manfaat langsung. Jadi there is no direct benefit. Dia membantu meninggikan mood kesadaran yang terus-menerus secara reflektif, pikiran-pikiran tentang hari depan. Jadi tidak membuat kita misalnya hanya berkonsentrasi pada materi-materi pelajaran, akan tetapi akan membuka otak kita untuk hal-hal yang akan datang, yang terkait dengan pengalaman dan keterbukaan terhadap potential truth, yaitu kebenaran yang akan muncul di kemudian hari. Dalam hal ini, yang akan diperhatikan adalah ekstra musik, soal matematika, kebersamaan, kerjasama, dan yang lain. Jadi, kita juga harus mengerti bahwa perkembangan pendidikan musik itu sudah berkembang di negara barat dan di Jepang. Seperti bahasa, ada juga metode-metode. Misalnya kalau dalam bahasa ada metode langsung, ada metode audiolingual, ada metode penerjemahan. Di musik juga ada metode seperti metode Suzuki, ada metode yang lain, metode Yamaha dan Kodali. Ini semuanya metode-metode, dan dia mempunyai peraturan-peraturan khusus, dan ini memerlukan banyak uraian, dan saya rasa ini bukan tempatnya. Mungkin akan kita ceritakan tentangnya di
penelitian yang lain. Ya, jadi yang penting musik dan pendidikan itu sudah mempunyai tradisi yang cukup mantap dan cukup panjang. Jadi jangan melihat kepada musik itu hanya soal estetika saja. Jangan kita melihat kepada musik itu sebagai membawa kita ke maksiat itu, seperti beberapa orang yang bertolak dari segi agama yang menyatakan bahwa musik itu haram karena membuka pintu maksiat. Akan tetapi bagi kita, seorang pendidik, musik bagi kita adalah membuka pintu untuk orang menjadi lebih pintar dalam segala hal. Ini tentang musik dan pendidikan. Dan memang topik musik dan pendidikan itu menarik dan harus kita membuat penelitian khusus tentang musik dan pendidikan. Lalu kita akan ke music disorder. Music disorder. Lalu music disorder itu apa? Jadi musik sebagaimana saya katakan bukan perkara yang sepele. Jadi tidak semua orang yang dapat menghargai musik karena beberapa hal. Di antaranya adalah music disorder. Disorder itu gangguan-gangguan yang menimpa orang. Orang itu tidak bisa mengenali nada, tidak bisa juga tepat ketokannya, secara ritme ketokannya tidak tepat. Jadi ada yang diistilahkan dengan tone deaf, beat deaf. Tone deaf itu orangnya tidak bisa membedakan antara nada dengan nada yang lain. Sepertinya misalnya kalau saya suruh orang membunyikan nada C. Bagi dia, C itu sama dengan Fa. Kalau saya suruh dia membunyikan Do. Do. Kalau saya bilang Do, dia akan langsung Do. Maksud saya ini Do. Dia Do. Misalnya Re. Bagi dia gangguan itu menimpa beberapa orang. Mereka tidak bisa membedakan antara nada dengan nada yang lain. Jadi mungkin kebanyakan orang yang tidak suka musik itu karena mereka mengalami disorder seperti itu. Disorder yang lain, itu gangguan-gangguan yang lain, orang tidak bisa juga soal beat. Misalnya kalau dia kasih ketukan tertentu atau ritme tertentu, dia tidak bisa mengikuti ritme itu dengan lancar. Pasti dia, kalau saya misalnya memberikan contoh, dia bisanya seperti itu. Banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Dan gangguan-gangguan seperti itu sudah ada istilahnya dalam bidang niru musik, ada. Jadi mereka menemukan bahwa ini terkait dengan yang diistilahkan dengan amusia. Sama dengan bahasa kalau ada gangguan namanya afasia, di musik ada yang namanya amusia. Amusia itu gangguan yang menimpa orang itu nggak bisa menghargai musik, nggak bisa mendengar musik dengan baik, ada gangguan dengan nada-nada, ada gangguan dengan ritme, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini juga mempengaruhi hal-hal yang lain. Music disorder. Human beings of all cultures and all ages
receive, produce, and enjoy music. Jadi manusia di seluruh dunia, dan setiap budaya dan tiap usia, mereka menerima dan memproduksi dan menikmati musik. Itu hal yang alami, yang sudah kita bilang, hal yang fitri. Di setiap budaya ada sistem musiknya. Malah di Arab Saudi sendiri, mereka tidak bisa hidup tanpa musik. Pernah Anda mendengar ada penyanyi Arab Saudi terkenal yang namanya Talal Al-Maddah, Muhammad Abdi, dan yang lain-lain. مذهلة ما هي بس قصة حسن رغم إن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة. Jadi nggak bisa, walaupun ada Wahabi, ada Salafi menyatakan musik haram tidak boleh, tapi tetap saja akan jalan. Kenapa? Karena hal yang alamiah dan orang itu tidak bisa melarang hal yang bawaan. Kita sebagai manusia, kita menghargai musik. Although music engage multiple systems of all of the human brain, even in people without formal musical training. Jadi, walaupun kita tidak mendapatkan pelatihan musik secara resmi, akan tetapi secara alamiah kita menghargai musik, kita suka musik, tidak mesti kita menjadi misalnya terlatih untuk menikmati musik. Kenapa? Karena hal yang bawaan. Congenital. From musical training, a subset of normal population shows a seeming lack of musical ability that is thought to constitute a spectrum of musical disorder. Jadi walaupun demikian, ada sebagian tidak begitu sedikit dari manusia yang tidak bisa menerima, tidak bisa menghargai, tidak bisa menikmati musik karena memang mereka kan punya penyakit. Penyakitnya itu diantaranya ada tone deafness. Tone deafness, deafness itu tunarungu. Tunarungu, nada-nada dia nggak bisa atau tidak bisa membedakan, dan terkadang juga kalau nada-nada itu tidak ada artinya sama sekali. Also known as congenital amusia. Ini namanya congenital. Congenital amusia adalah amusia bawaan, penyakit tidak bisa menerima atau mengenal nada-nada, tapi bawaan. Semenjak lahir, udah orangnya nggak bisa. Jadi saya juga melihat bahwa orang yang suka gampang mengharamkan musik, saya akan menyuduh dia sebagai orang yang congenital amusia. Dia mengalami penyakit seperti itu. Is a neurodevelopmental disorder that affects an individual's ability to perceive and produce musical pitch. Sudah jelas, ya? Orang yang tidak menikmati musik berarti orang itu punya penyakit dan harus dia sembuh terdahulu sebelum menyatakan musik itu haram atau halal. Although the core deficit seems from fine-grained pitch perception, jadi yang defisit itu atau penyakit-penyakit itu memang kita melihatnya dari orang tidak bisa membunyikan nada dengan tepat. Karena misalnya kalau kita lihat do ini, bisa orangnya do, dan bisa sedikit ke bawah, bisa sedikit ke atas. Nggak bisa perfect note. From grained pitch perception, the disorder affects multiple aspects of musical ability. Jadi misalnya kalau Anda mengalami penyakit seperti itu, berarti yang lainnya juga Anda bisa mengalaminya, yang terkait dengan harmoni,
yang terkait dengan melodi, yang terkait dengan ritme, dan lain-lain sebagainya. Including pitch production, awareness, learning, and memory. Itu juga sebenarnya terkait dengan memori kita. Pasti orang yang tidak menghargai musik mempunyai penyakit-penyakit seperti itu, as well as other more as language, as well as other more general aspects of brain and cognitive functions such as speech and language, termasuk juga gangguan-gangguan bahasa. Though it is widespread effects and it is unusual cognitive and neural profile, tone deafness has become widely of interest to the researchers in music psychology and music neuroscience, as well as the cognitive science and cognitive neuroscience community and the general public in recent years. Sudah jelas ini orang yang mengalami amusia, jadi dia akan orang yang bisa saja bilang musik nggak suka musik. Ada banyak orang yang nggak suka musik kan? Saya nggak suka musik. Jadi dia kan ton-ton atau misalnya nada-nada itu kan tidak berarti sama sekali karena dia tidak bisa membedakan. Seperti ada yang bilang, ana akrahul musika, saya tidak suka musik. Dia orangnya punya congenital amusia. Langsung, ana la uhibbul musika, musika haram. Saya tidak suka musik, musik itu haram. Ini tidak fair kan? Diobati diri dulu, baru Anda berbicara tentang hal seperti itu. Jadi penyebab kekacauan menerima musik ada beberapa. Di antaranya adalah sejak kita lahir ada juga yang bawaan dan lain sebagainya. Marilah kita melihat penyebabnya itu macam apa. Penyebab kekacauan menerima musik ada yang pertama adalah congenital amusia. Amusia itu ya sudah penyakit-penyakit seperti afasia. Congenital adalah bawaan dari orang dari sejak lahir sudah punya penyakit seperti itu. Yang kedua, childhood amusia. Jadi ada juga amusia yang terjadi pada waktu kita anak kecil. Yang ketiga, poor pitch singing. Poor pitch singing itu misalnya kalau orang nyanyi tapi nyanyi di luar scale-nya, di luar laras suaranya. Ya, misalnya kalau harusnya mulai dari nada ini bisa kan dia mulai dari maksud. Pokoknya orang yang nyanyi di luar laras yang ditentukan karena ada beberapa laras suara atau scale. Atau misalnya orang disuruh nyanyi di pelok, dia nyanyi di salendro. Itu kan poor pitch singing. Dan yang keempat adalah beat deafness. Beat deafness yaitu terkait dengan ritme. Jadi misalnya kalau nya kan nggak bisa tepat, ritmenya kurang tepat. A music report disliking listening to music because everything sounds dissonant. Jadi bagi orang yang mengalami penyakit amusia, bagi dia semua suara itu kan kacau. Dia nggak bisa menyambungkan antara suara-suara yang dia terima. Jadi bagi dia musik adalah gangguan. Suggesting that the disorder may also extend to the emergent property of how pitches combine to form harmony. Ini yang
terkait dengan penyakit musik yang kita harus juga mengerti bahwa kalau orang mengalami hal seperti itu, tetap saja dia akan atau tidak akan menghargai musik sebagai hal yang terkait dengan estetika dan hal yang terkait dengan pendidikan. Mungkin cukup sampai di sini dan sampai kita bertemu di episode yang akan datang.